Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Kusuma Dewi dengan NRP 501731072. Jadi, pada video kali ini saya akan mensimulasi filtering data menggunakan data seismic real menggunakan metode Butterworth filter pada data gempa Turki tahun 2023. Tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk menerapkan low pass filter, high pass filter, dan band pass filter, lalu juga menganalisis perubahan sinyal pada domain waktu dan domain frekuensi menggunakan FFT, serta membandingkan kualitas hasil filtering menggunakan nilai SNR atau signal to noise ratio. Data yang digunakan merupakan data seismic real dalam format miniseed yang dibaca menggunakan library OpSpy. Langsung saja kita pada codingannya. Nah, baik, setelah saya percepat tadi codingan saya. Nah, di bagian awal saya mengimport beberapa library utama. Di sini ada NumPy digunakan untuk operasi numerik dan array-nya. Lalu ada juga Matplotlib digunakan untuk visualisasi grafiknya. Dan ada Butter dan Filfit dari Skippy.signal itu digunakan untuk membuat Butterworth filternya, dan di sini ada OpSpy itu digunakan untuk membaca data seismik dalam format miniseed-nya. Lalu di bagian sini ada Compute SNR, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung SNR atau signal to noise ratio dengan rumus yang digunakan adalah SNR sama dengan 10 dikali log 10 dalam kurung power signal per power noise. Jadi semakin tinggi nilai SNR, maka kualitas sinyal akan semakin baik dan noise-nya akan semakin kecil. Selanjutnya di sini ada Butterworth filter, di mana fungsi ini digunakan untuk melakukan filtering sinyal menggunakan Butterworth filter. Parameter yang digunakan yaitu ada data sinyal inputnya, lalu cutoff, frekuensi cutoffnya, fs itu sampling rate, lalu ada B-type itu jenis filternya, lalu ada order itu order filternya. Dan Butterworth ini dipilih karena memiliki respon frekuensi yang halus dan juga stabil. Program ini mendukung 3 jenis filter, yaitu low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter. Lalu pada bagian berikutnya adalah untuk membaca data gempanya. Kemudian dilakukan reprocessing di sini. Tujuannya untuk menghilangkan tren linear, lalu juga menghilangkan offset atau min, lalu juga sehingga sinyal lebih stabil sebelum dilakukannya filtering. Setelah itu data amplitudo, sampling rate, dan time vector diekstrak untuk proses analisisnya.
Nah, lalu selanjutnya ada menghitung FFT di sini. FFT ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, di mana tujuannya itu untuk melihat distribusi energi frekuensi dan juga untuk mengetahui frekuensi dominannya dan mengevaluasi efek filteringnya. Nantinya pada output FFT ini, raw data terlihat bahwa amplitude terbesar berada pada frekuensi rendah, lalu energi sinyal terkonsentrasi di bawah 1 Hz, sedangkan frekuensi tinggi memiliki energi yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa data gempa Turki 2023 ini didominasi komponen frekuensi rendah. Noise-nya masih terlihat cukup besar pada spektrum awalnya. Lalu selanjutnya di sini juga ada proses filtering. Nah, di mana yang pertama ada LPF. LPF itu untuk mempertahankan frekuensi rendah dan menghilangkan frekuensi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada HPF, itu digunakan untuk mempertahankan frekuensi tinggi dan menghilangkan frekuensi yang rendah. Dan yang terakhir ada BPF. Di sini digunakan hanya untuk mempertahankan frekuensi pada rentang tertentu. Nah, setelah di-run, nah, ini hasilnya. Pada hasil LPF, terlihat bentuk gelombang utamanya masih terlihat jelas, noise frekuensi tingginya berhasil dikurangi dan amplitudo sinyalnya tetap besar. Tapi pada FFT LPF-nya, frekuensi rendahnya tetap dominan, sedangkan komponen frekuensi tingginya teredam. Dan nilai SNR LPF-nya itu sebesar 44,58 desibel. Dan nilai ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan filter yang lain, yang artinya LPF ini memberikan kualitas sinyal terbaik pada data ini. Lalu selanjutnya ada hasil dari HPF, di mana amplitudo sinyal menjadi jauh lebih kecil, sebagian besar energi utama gempa itu menjadi hilang dan hanya tersisa komponen dengan frekuensi yang tinggi. Pada FFT HPF, terlihat bahwa spektrum bergeser ke frekuensi lebih tinggi dan amplitudo spektrum itu turun sangat drastis. Dan nilai SNR HPF-nya itu minus 28,14 desibel, dan nilai negatif ini menunjukkan noise lebih dominan dibanding sinyal hasil filteringnya. Lalu yang terakhir ada hasil dari BPF. Nah, noise-nya itu rendah dan tinggi, itu noise rendah dan tingginya itu berhasil dikurangi, lalu spektrumnya itu menjadi lebih fokus. Tetapi sebagian energi utama sinyalnya itu juga ikut terpotong. Nah, nilai SNR BPF ini adalah sebesar minus 28,11 desibel. Nilai ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan HPF, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan LPF. Lalu untuk grafik SNR comparison-nya, di sini LPF memiliki nilai SNR paling tinggi, sedangkan HPF dan BPF itu memiliki nilai yang negatif, sehingga LPF menjadi filter paling efektif untuk data ini. Hal ini terjadi dikarenakan sinyal gempa Turki 2023 ini didominasi oleh frekuensi rendah. Ketika HPF dan BPF memotong frekuensi rendah, energi utama sinyalnya itu juga ikut hilang. Berdasarkan hasil filtering, FFT dan juga perhitungan SNR, dapat disimpulkan bahwa data gempa Turki 2023 ini didominasi oleh frekuensi rendah. Dan
LPF adalah paling efektif dalam mempertahankan energi utama sinyal gempa, sedangkan HPF itu kurang cocok karena menghilangkan sebagian besar energi sinyalnya. Sedangkan untuk bandpass itu masih mampu mereduksi noise, tetapi rentang cutoff yang digunakan masih terlalu sempit. Dan nilai SNR tertinggi diperoleh oleh LPF sebesar 44,58 desibel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa low pass filter memberikan hasil filtering terbaik pada data seismik gempa Turki 2023 yang digunakan dalam simulasi ini. Sekian presentasi dari saya mengenai simulasi filtering menggunakan data real. Terima kasih.